Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 17 Oktober 1968, Kopral II Harun Thohir bin Mandar dan Sirsan II Usman Janatin bin Haji Moh Ali, anggota Korps Komando Operasi yang dikenal dengan Usman dan Harun, dihukum gantung oleh pemerintah Singapura. Hukuman dijatuhkan kepada dua anggota marinir Indonesia itu atas tuduhan meletakkan bom di wilayah pusat kota Singapura yang padat penduduk. Vonis hukuman mati, hukuman gantung terhadap Usman dan Harun ini bermula dari kasus pengeboman di gedung McDonald House di Orchard Road, Singapura pada 10 Maret 1965. Saat kejadian, yakni pukul 15.07, The Hong Kong and Shanghai Bank di dalam gedung tersebut sebenarnya sudah tutup 7 menit sebelumnya. Namun tak kurang dari 150 karyawan masih melakukan pencatatan transaksi hari itu. Pemeriksaan pada bangunan menunjukkan 9 hingga 11 kg bahan peledak nitrogliserin digunakan dalam pengeboman. Ledakan bom di gedung McDonald Singapura itu membuat bangunan rusak parah. Kaca jendela bangunan lain berjarak 100 meter pun turut hancur. Bahkan kantor Komisi Tinggi Australia yang ada di dalam bangunan turut berantakan. 2 orang meninggal di tempat, yaitu Elizabeth Chow dan Juliet Goh, serta seorang korban meninggal setelah koma beberapa hari. Mohamed Yasin bin Kesit, seorang sopir berusia 45 tahun. Selain itu, 33 orang dinyatakan terluka akibat insiden ini. 3 hari berselang pasca kejadian, Usman dan Harun ditangkap. Keduanya dituduh melakukan pengeboman tersebut selepas masuk Singapura dengan menyamar. Masing-masing meletakkan bahan peledak di tangga lantai mezzanine dekat area lift. Setelah memasang pewaktu, mereka pergi menggunakan bus, meninggalkan bangunan sekitar pukul 15.00. Tindakan itu mereka lakukan atas nama negara. Kala itu, pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Soekarno menentang penggabungan Federasi Tanah Melayu, yaitu Singapura, Brunei, Sarawak, dan Sabah ke dalam satu Malaysia. Lalu pada 20 Oktober 1965, Usman dan Harun divonis bersalah atas pengeboman McDonald House yang menewaskan 3 orang tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Soeharto menunjuk Letnan Kolonel Angkatan Darat, yaitu Abdul Rahman Ramli. Ramli waktu itu adalah Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang ada di Singapura, cikal bakal Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Singapura saat ini. Ramli kepada Singapura melalui hubungan diplomatik meminta agar kedua marinir Indonesia itu tidak dihukum mati. Namun Singapura berkukuh menghukum mati keduanya. Kala itu Singapura termasuk negara persemakmuran Inggris, sehingga keputusan hukum tertinggi ada di London, Inggris. Pemerintah Indonesia lalu mengajukan banding ke London dengan bantuan pengacara Singapura. Namun hasil banding pun tetap tidak diterima. Ramli dalam buku Pak Harto The Untold Stories oleh Mahpudi menuturkan bahwa upaya mengajukan permohonan untuk menunda hukuman itu ditolak. Kendati begitu, Ramli tetap meminta penundaan hingga dirinya melapor ke pemerintah pusat yang ada di Jakarta. Sekaligus untuk mengabarkan perihal pelaksanaan hukuman gantung itu kepada keluarga Usman dan Harun, ujar Ramli, dikutip Mahpudi dalam buku tersebut. Ramli segera melaporkan penolakan banding tersebut kepada Soeharto di Jakarta. Awalnya, Ramli sempat diberi saran sejumlah orang di Departemen Luar Negeri Republik Indonesia agar tidak melaporkan informasi tersebut lantaran percuma. Namun Ramli bersikukuh melapor. Bagi kami, masalah anak buah harus kami tuntaskan. Bagi saya pribadi, saya juga tidak bisa membiarkan warga Indonesia mendapat masalah di luar negeri. Saya tetap melapor kepada Pak Harto, kata Ramli. Menerima laporan tersebut, saat itu, seperti dituturkan Ramli, Soeharto bertanya,
Mengapa Singapura ingin sekali menggantung mereka? Kepada Soeharto, Ramli menyampaikan kesimpulannya bahwa Singapura sebagai negara kecil tengah mencari eksistensi. Singapura menggunakan alasan rule of law yang harus ditegakkan agar dilihat dunia. Soeharto kemudian menulis surat kepada pemerintah Singapura, isinya meminta agar Usman dan Harun tidak dihukum mati. Berbekal surat tersebut, didampingi Wakil Perdana Menteri, Ramli menemui Presiden Singapura Yusof Ishak. Namun Yusof Ishak menyatakan urusan pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri Lee Kuan Yew, sementara dirinya hanya lambang negara tanpa kewenangan pemerintahan. Sementara saat itu, Lee Kuan Yew tengah cuti dan berada di Tokyo. Ramli lantas mengontak Dubes Indonesia yang ada di Tokyo, Rukminto Hendraningrat, untuk menyampaikan permohonan Soeharto soal hukuman gantung Usman dan Harun. Lee Kuan Yew menolak mengambil keputusan lantaran sedang cuti. Kemudian Perdana Menteri Singapura itu meminta Indonesia menghubungi wakilnya sebagai penggantinya untuk bertanggung jawab. Setelah dihubungi Ramli, Wakil Perdana Menteri tersebut mengatakan pihak Singapura akan mempertimbangkan permintaan Indonesia. Namun 10 hari berselang, Singapura mengabarkan hukuman mati terhadap Usman dan Harun tetap dijalankan. Peristiwa itu sempat membuat ketegangan hubungan antara Indonesia dengan Singapura. Menjelang hukuman gantung, seluruh staf kedutaan Indonesia di Singapura dipulangkan dan kapal-kapal milik Indonesia pun pulang membawa warga negara Indonesia. Usman dan Harun kemudian dieksekusi gantung di penjara Changi pada 17 Oktober 1968 atau 54 tahun yang lalu. Usman dan Harun kemudian diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan surat keputusan Presiden 050-TK-1968. Namanya juga diabadikan sebagai nama kapal perang TNI Angkatan Laut, yakni KRI Usman Harun 359.